彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到。又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Old Qian dan Old Bai tidak tinggal di Akademi Inner lama sebelum mereka menghilang dengan tenang seperti mereka telah muncul. Sehubungan dengan kepergian mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat dari Old Ground iblis hantu yang ditinggalkannya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Sepertinya jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Old Bai. Keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui hal ini. Dia tidak tahu apa jenis dendam Old Bai dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi kejam. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa sayang untuk orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri mereka kali ini, kemungkinan seluruh Akademi Inner akan menjadi gurun di bawah pembasmian api lotus yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa dari Akademi Jianan. Xiao yang tidak menghancurkan mayat dingin dari Old Ground Demon Ghost. Sebagai gantinya, dia meminta seorang tetua yang mengkhususkan diri dalam es afinitas Douqi untuk membekukannya dalam es sebelum dia menempatkan tubuhnya ke dalam storage ring. Mayat dari bintang 7 elit Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tetapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun ia telah memperoleh tubuh Yunshan saat itu, tubuh Old Ground Demon Ghost ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayat dengan benar. Pertarungan jiwa yang menggetarkan hari ini telah membuatnya kelelahan. Jika dia tidak menelan pil obat pada waktu itu dan mendapat bantuan Old Qian dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan besar Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat liar kekuatan. Meskipun ini adalah kasusnya, Xiao Yan saat ini memiliki cedera baik internal maupun eksternal. Menambahkan ini ke Douqi yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun lukanya cukup serius kali ini, tidak perlu bagi Xiao Yan yang sering terluka untuk menjadi terlalu khawatir. Dengan waktu yang cukup, dia akan pulih cepat atau lambat. Bagaimanapun, arwahnya jauh lebih kuat dari seorang ahli biasa. Banyak harta alami yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel latihan dan matanya sedikit tertutup. Benang-benang energi melayang di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya mengeluarkan senyuman pahit. Tanpa diduga, cedera yang dideritanya kali ini agak melebihi harapannya. Sepertinya dia harus hati-hati menggunakan pembasmian api lotus ini di masa depan. Pikiran Xiao Yan secara bertahap menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah di dalam ruangan. Sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan naik di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Life Transforming Flame berwarna keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menghisap api ke tubuhnya.
Hati Xiao Yan akhirnya terkandung rasa takut terbesar untuk apa yang disebut Central Plains. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douki, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat ada sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, seseorang hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika seseorang ingin melakukannya dengan baik di tempat itu. Meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke bintang 5 Dou Huang dan dapat memasuki tingkat para ahli, dia jelas mengerti bahwa itu kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini kasusnya, dia harus memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Pemadam kebakaran teratai, semacam ini, terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Itu adalah hal yang akan menjadi kartu terakhir Xiao Yan di masa depan. Dihadapkan dengan pilihan segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu truf, Xiao Yan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya memasuki kembali apa yang disebut kursi, Piltover, Elder. Ini danau magma. Gelembung panas berulang kali direbus di permukaan danau. Setiap kali berpisah, kabut samar dan panas akan naik. Hati Xiao yang jelas mengerti bahwa itu pencipta telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengukir gulungan ini. Itu secara khusus digunakan untuk merekam beberapa skill Dou kelas tinggi. Gulungan semacam ini, yang direkam menggunakan kekuatan spiritual, berisi beberapa pemahaman pemilik skill Dou. Orang-orang yang mempraktekannya setelah itu akan diberikan beberapa pengalaman. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melatihnya. Sebuah sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Sosok manusia ini berdiri di atas udara kosong di atas magma. Tangannya membawa penguasa logam berwarna merah sepanjang 5 kaki. Penguasa logam berwarna merah ini tidak seberat penguasa Xuan berat, tapi ada kelincahan tambahan untuk itu. Xiao Yan juga tahu bahwa itu sosok manusia yang samar-samar itu adalah jejak spiritual kecil dari sang pencipta. Sosok manusia yang samar-samar baru saja muncul ketika mulai bergerak. Orang bisa melihat bahwa itu kakinya dengan keras menginjak ke bawah dan energi yang kuat mengguncang danau magma sampai gelombang api mengerikan muncul. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan penguasa merah menarik banyak tempat misterius. Kecepatan penguasa menari sosok kuning itu tidak cepat. Namun, itu memberi Xiao Yan semacam perasaan halus sealami awan mengambang dan air yang mengalir. Satu teknik penguasa mengikuti yang lain dengan awal menghubungkan sampai akhir. Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah di mana Xiao Yan telah terlelap selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Dalam sebuah penelitian yang sangat terang, seberkas cahaya bulan menerangi meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang dibuat dari pohon gabus memancarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca di mana 2-3 tangkai bunga diistirahatkan. Bunganya masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 inkstones ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Kamu ingin memasuki bagian bawah menara pemurnian Ki Langit? Gerakan tangan Suqian segera berhenti ketika dia mendengar permintaan Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah tercengang. Suqian juga memiliki beberapa kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya tidak memiliki kehidupan. Sebuah tempat di mana magma panas mengalir secara acak, memancarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan semacam itu cukup cepat. Siapa yang akan mengharapkan Xiao Yan mengambil inisiatif untuk memintanya masuk? Itu tidak dapat dihindari bahwa itu Suqian akan kehilangan dirinya dengan cara seperti itu. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang malu ketika dia melihat penampilan Suqian. Dia menggosok-gosok kepalanya dan berkata, "Aku memiliki STLD untuk jangka waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana." Meskipun tempat itu luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Tidak kehilangan ke beberapa gua yang dipenuhi energi di dunia. Selain itu, keliaran dan kekerasan di dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi aku. Tempat itu adalah tempat kelahiran dari jatuh hati Flame. Saat ini, jatuh hati Flame telah benar-benar disempurnakan oleh aku, maka aku tidak akan menghadapi masalah. Suqian sedikit mengernyit ketika mendengar ini.
Dia menempatkan sikat kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena kamu bersikeras permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harus memperingatkan kamu sebelumnya bahwa itu dunia magma tidak setenang yang kamu bayangkan. Jika sesuatu tidak benar terjadi, kamu harus cepat kembali. Aku akan mengatur beberapa sesepuh Akademi Batin untuk menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak Elder pertama." Xiao Yan segera bersukacita, tersenyum, dan menjawab ketika dia melihat Su Qian mengangguk setuju. Bocah kecil. Kamu selalu tidak bisa mematuhi aturan." Su Qian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang belajar. Xiao Yan mengikuti di belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiao Yan dan Su Qian perlahan berjalan keluar dari area Elder S. Mereka berjalan selama beberapa waktu di Akademi Batin sebelum memasuki Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiao Yan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak-isak saat dia sekali lagi memasuki Menara Refining Langit yang membara ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah di tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki Akademi Batin. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak bisa dianggap telah memasuki level ahli. Paling tidak, jumlah orang di wilayah Black Corner yang bisa membandingkan dengan dia dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari seseorang. Saat ini, Menara Refining Langit membara telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena Heart Flame menjadi lelah. Panas, angin liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya jatuh ke lubang. Saat ia mendekati dunia magma bawah tanah, udara sekitarnya juga menjadi jauh lebih panas. Api hijau jade samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghisap nafas udara. Peringatan hati-hati bangkit di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Itu sangat berbahaya di sini. Itu pasti tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan memanggil yang samar tadi berlanjut sesaat sebelum itu tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiao Yan terus turun sebentar sebelum matanya tiba-tiba melebar. Setelah melakukan penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, ia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai ke suatu tempat di samping dinding gunung. Dia menarik penguasaan beratnya dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Potongan-potongan batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang keras. Tingkat energi yang mengisi tempat ini telah jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar di dalam energi juga melebihi harapannya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh semacam itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak dapat menerima bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan latihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap. Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giok naik. Akhirnya, kelompok itu menutup tangannya sepenuhnya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya ketika nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan menggantung di udara. Beberapa barang ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan sedikit rasa dingin. Pada satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa itu bahan-bahan obat baik mengandung jenis es atau energi jenis air. Perasaan dingin langsung menutupi tubuhnya ketika cairan dingin berserakan di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi dingin. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara chillness masih padat, ia memasuki negara pelatihannya. Ketika Xiao Yan memasuki mode latihannya, energi afinitas api sekitarnya segera tampak terseret ketika melonjak menuju Xiao Yan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum bisa melakukan kontak.
Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi murni dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, sulit untuk dideteksi. Baru kemudian dia menganggukkan kepala dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan-lahan mengedarkannya melalui jalur Flame Mantra. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang kuat, murni Douqi yang digabung ke dalam wadah tubuh Xiao Yan yang telah diperluas sangat kemarin.